Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Stikes Universitas Nasional, jurusan Kebidanan, akan mempresentasikan tentang breast care atau perawatan payudara. Di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah asuhan kebidanan terkini dengan dosen Bu Jenny Ana Syota SST MKep dan Dr. Rukmaini SST MKep. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ii Nafisa, Lastaria Manurung, Lilis Suryani, dan saya sendiri Priyatin, dan Yuyun Ulfa Dihandayani. Payudara memiliki arti penting bagi seorang perempuan, bukan saja sebagai bagian dari reproduksi perempuan, namun juga memiliki arti psikologis berupa konsep diri perempuan. Seorang perempuan merasa tidak lengkap atau tidak sempurna jika tidak memiliki payudara. Setiap wanita pasti menginginkan bentuk payudara yang ideal dan menarik. Maka tak jarang kita mendengar beberapa wanita memilih untuk tidak menyusui sang buah hati dikarenakan kekhawatirannya payudaranya akan menjadi kendor. Tak hanya itu, keinginan bunda untuk menyusui buah hatinya kerap kali terhambat oleh ketidaknyamanan yang timbul saat proses menyusui. Seperti misalnya gangguan si kecil, seperti bayi sulit menghisap ASI, payudara lecet, dan lain-lain. Nah, kondisi-kondisi tersebut kerap menyurutkan niat bunda untuk memberikan ASI pada si kecil. Anatomi dari fisiologi payudara sendiri yaitu payudara tersusun dari jaringan kelenjar, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Bila dilihat dari luar, payudara terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian korpus atau badan, yaitu bagian yang besar. Kemudian areola, yaitu bagian tengah yang berwarna kehitaman. Atau yang ketiga, bagian papila atau nipple atau puting susu, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat, tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi. Pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan, dan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI. Dengan menyusukan lebih dini, terjadi perangsangan puting susu dan terbentuklah prolaktin hipofisis, sehingga sekresi ASI semakin lancar. 2 refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran timbul akibat perangsangan puting susu oleh hisapan bayi. Untuk perawatan breast care atau perawatan payudara tersendiri yaitu suatu tindakan untuk merawat payudara terutama pada masa nifas atau masa menyusui yang bertujuan untuk memperlancar pengeluaran ASI. Perawatan payudara adalah perawatan payudara setelah ibu melahirkan, merupakan suatu cara yang dilakukan untuk merawat payudara agar ASI keluar dengan lancar. Tujuan dari breast care sendiri yaitu untuk menjaga kebersihan payudara, untuk menghindari penyulit saat menyusui seperti puting susu lecet, ASI tidak lancar berproduksi, pembengkakan payudara, untuk menonjolkan puting susu, menjaga bentuk buah dada tetap bagus, dan untuk memperbanyak produksi ASI. Apa sih persyaratan dari breast care sendiri? Untuk persyaratan melakukan perawatan payudara, biasanya 1. Pengurutan harus dikerjakan secara sistematis dan teratur minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian kedua, memperhatikan makanan dengan menu seimbang. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan sehari-hari. Yang keempat, memakai BH yang bersih dan bentuknya yang menyokong payudara. Yang kelima, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Keenam, istirahat yang cukup dan pikiran yang tenang. Untuk pelaksanaan breast care sendiri yaitu persiapan alatnya, cukup baby oil secukupnya, kapas, waslap 2 buah, handuk bersih 2 buah, bengkok, 2 baskom berisi air hangat dan air dingin, BH yang bersih untuk menyokong payudara, dan terbuat dari katun. Untuk persiapan ibu,
Jangan lupa cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dan keringkan dengan handuk. Kemudian baju ibu bagian depan dibuka. Setelah itu pasang handuk. Teknik dari perawatan payudara sendiri, pertama, tempelkan kapas yang sudah diberi minyak kelapa atau baby oil tadi kurang lebih 5 menit. Kemudian puting susunya dibersihkan. Tempatkan kedua telapak tangan di antara kedua payudara, urut ke atas, terus ke samping, ke bawah, dan melintang hingga menyangga payudara. Kemudian lepaskan tangan dari payudara secara pelan-pelan. Ini dilakukan sebanyak 20-30 kali. Selanjutnya, telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan kanan saling dirapatkan. Kemudian sisi kelingking tangan kanan mengurut payudara dari pangkal ke arah puting, demikian pula payudara kanan dilakukan sebanyak 20-30 kali. Telapak tangan menopang payudara pada cara yang kedua, kemudian jari tangan dikepal, kemudian buku-buku jari tangan kanan mengurut dari pangkal ke arah puting, bergantian kanan dan kiri. Sama dilakukan sebanyak 20-30 kali. Setelah selesai pengurutan, payudara disiram dengan air hangat dan dingin bergantian selama 5 menit. Kemudian keringkan payudara dengan handuk bersih dan jangan lupa menggunakan BH yang bersih dan menopang. Apa sih masalah-masalah yang dialami selama menyusui? Biasanya yang sering terjadi pada ibu-ibu yaitu puting susu yang nyeri. Cara mengatasinya yaitu dengan pastikan posisi ibu menyusui sudah benar. Mulailah menyusui dengan puting susu yang tidak sakit guna membantu mengurangi sakit pada puting susu yang sakit. Segera setelah minum, keluarkan sedikit ASI, kemudian oleskan di puting susu dan biarkan payudara terbuka untuk beberapa waktu sampai puting susunya kering. Masalah yang lain biasanya payudara bengkak. Nah, untuk mengatasinya, susui bayi semaunya sesering mungkin. Jadi, jangan dijadwal. Setiap bayi menangis atau bayi pengen nyusu, disusui. Kemudian bila bayi sukar menghisap, keluarkan ASI dengan bantuan tangan atau pompa ASI yang efektif. Sebelum menyusui, untuk merangsang refleks oksitosin dapat dilakukan dengan kompres hangat atau mengurangi rasa sakit. Untuk mengurangi rasa sakitnya bisa dengan masas payudara, masas leher dan punggung. Setelah selesai menyusui, kompres air dingin untuk mengurangi udem atau bengkak. Selanjutnya masalah yang lain seperti puting susu lecet. Untuk menanganinya yaitu cari penyebabnya terlebih dahulu. Kenapa puting susu bisa lecet? Mungkin bisa terjadi karena posisi menyusui yang salah, atau kandidates atau dermatitis. Obati penyebab puting susu yang lecet, yaitu terutama perhatikan posisi pada saat menyusui, harus benar-benar tepat. Kerjakan semua cara-cara menyusui atau menangani susu nyeri di atas tadi. Nah, ibu juga dapat terus memberikan ASI-nya pada keadaan luka yang tidak begitu sakit. Jangan lupa olesi puting susu dengan ASI akhir atau hand milk. Jangan sesekali memberi obat lain seperti krim, salep, dan lain-lain. Untuk puting susu yang sakit dapat diistirahatkan untuk sementara waktu kurang lebih 1x24 jam. Selama puting susu diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan untuk menghindari bengkak. Kemudian cuci payudara sehari sekali saja, tidak dibenarkan untuk menggunakan sabun. Bila sangat menyakitkan, berhenti menyusui pada payudara yang sakit untuk sementara. Kemudian keluarkan ASI dari payudara yang sakit dengan tangan untuk tetap mempertahankan kelancaran pembentukan ASI. Berikan ASI perah dengan sendok atau gelas, jangan menggunakan dot, karena nanti bayinya bisa ketergantungan. Setelah itu, kalau sudah merasa membaik, mulai menyusui kembali
mula-mula dengan waktu yang lebih singkat. Bila lecet tidak sembuh dalam 1 minggu, kemudian rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Masalah yang lain yaitu mastis atau abses payudara. Untuk tindakannya yaitu pertama kompres hangat atau panas dengan pemijatan. Kemudian rangsangan oksitosin dimulai pada payudara yang tidak sakit dengan stimulasi puting susu. Bisa juga dengan pijat leher, punggung, dan lain-lain. Kemudian dapat diberikan pemberian antibiotik seperti fluxosasin atau erythromycin selama 7-10 hari dengan bekerjasama dengan dokter. Kemudian bila perlu diberikan istirahat total dan obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Apabila terjadi abses, sebaiknya bekerjasama dengan dokter bedah atau perlu tindakan bedah. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.